Bapak ingin review ulang mengenai unsur dasar desain grafis ini. Yang pertama, Bapak ingin kita saling tanya jawab aja. Sama di Bapak dulu ya. Bapak ingin cek sound Regina, ada Regina? Ada, Pak. Coba kalau menurut Regina, desain grafis itu apa sih? Kalau menurut Regina, desain grafis adalah bentuk komunikasi visual yang memanfaatkan elemen grafis seperti gambar, teks, warna, dan juga elemen-elemen lainnya. Oke, betul sekali. Betul sekali tadi dari Regina, terima kasih. Jadi desain grafis itu sebuah media untuk menyampaikan informasi yang dibuat atau diracik secara menarik dengan bantuan grafis seperti gambar, warna, dan sebagainya agar informasi tersebut terlihat tidak monoton dan menarik si pembaca. Oke, terima kasih. Selanjutnya ke Julie. Julie, unsur titik pada desain grafis itu apa? Oh iya Pak, jadi kalau titik itu suatu bentuk kecil yang nggak punya dimensi, terus umumnya bentuknya tuh seperti bundaran, sederhana, nggak bersudut, terus titik itu biasanya dapat membentuk wujud jika didukung sama warna juga gitu Pak. Oke, ya betul. Terima kasih Juli. Jadi titik itu, ya betul titik doang gitu. Tapi dalam desain grafis itu dia ada di mana sih? Nah, dia itu biasa membentuk sudut-sudut pada suatu objek. Nah, seperti itu. Terima kasih Juli. Selanjutnya Alif. Kalau dari Alif, titik garis itu apa Alif? Garis ya Pak. Jadi garis itu gabungan dari unsur titik yang saling sejajar ya Pak, sehingga membentuk satu kesatuan. Betul. Oke, terima kasih Alif. Jadi garis itu betul ya tadi kata Alif, dua titik atau berbagai titik yang saling berhubungan. Nah, yang menghubungkannya itu atau yang membuat mereka jadi satu kesatuan itu itulah si garis tersebut. Sip, terima kasih Alif. Selanjutnya Regina, apa itu warna? Warna itu merupakan unsur yang nggak kalah penting nih Pak dalam desain grafis, karena warna ini memberi makna dan juga memberi tema pada sebuah desain kayak gitu. Oke, terima kasih benar. Jadi warna itu memberikan suatu tema pada suatu si desain tersebut. Oke, terima kasih dari Regina. Selanjutnya, kalau dari warna ada yang ingin bertanya nggak? Atau dari yang sebelum-sebelumnya? Ada yang ingin ditanyakan? Saya pengen bertanya Pak. Iya, Juli, gimana Juli? Kan tadi Regina udah menjelaskan apa itu warna. Ya. Itu setahu saya tuh warna teh dibagi dua ya Pak. Oh ya, betul. CMYK sama RGB. Nah itu bedanya apa ya Pak? Beda fungsi. Fungsinya ya. Ya. Jadi kalau fungsi penggunaan warna pada suatu desain warna RGB dan CMYK, jadi kalau misalnya RGB itu dia panjangan dari red, green, sama blue, merah, hijau, sama biru. Nah, kalau dari fungsinya warna RGB ini biasanya desainer itu menggunakan warna desain grafis menggunakan warna RGB ini untuk membuat desain-desain yang sifatnya untuk dipublikasikan secara digital. Kayak misalnya diposting di Instagram atau di Twitter atau pokoknya di dunia maya, kayak misalnya kita lihatnya di HP atau di laptop. Nah, itu si desainernya pasti menggunakan warna RGB atau red, green, blue tersebut. Nah, kalau misalnya CMYK itu tuh panjangan dari cyan, magenta, yellow, sama black. Nah, ini tuh warna-warna dari unsur tinta. Tinta itu digunakan dalam percetakan. Nah, sehingga si warna CMYK ini digunakan oleh para graphic designer untuk membuat desain grafis
yang ingin dicetak seperti brosur, banner, dan sebagainya macamnya. Seperti itu, Juli, dapat dipahami? Dapat, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang dari Alif. Pengen tahu menurut Alif apa itu tekstur? Tekstur tuh visualisasi dari permukaan suatu objek, bukan Pak, yang dapat dinilai dengan cara dilihat ataupun diraba. Yap, betul sekali Alif, betul. Jadi tekstur itu adalah suatu permukaan yang dapat dinilai dengan cara dilihat ataupun diraba. Nah, tapi dalam suatu desain grafis, untuk poin diraba itu tidak selalu bisa gitu, karena untuk desain yang sifatnya digital itu kita kan cuma bisa ngelihatnya. Jadi itu tuh hanya bisa kita nilai hanya dengan dilihat saja. Tapi itu tuh graphic designer bisa memvisualisasikannya sehingga bagi yang melihat itu tahu gitu bahwa tekstur ini tuh kasar atau halus. Nah, ini pun dapat membantu dalam menekankan tema kita suatu informasi apa yang bakal kita sampaikan. Terima kasih Alif. Terakhir deh, satu lagi pengen dengar dari Juli. Mengenai ruang itu apa, Juli? Dalam desain grafis. Pak. Jadi ruang itu adalah suatu jarak atau ya suatu jarak antara unsur-unsur desain grafis seperti objek, background, dan teks itu tuh gunanya biar nggak menumpuk dan biar nggak bikin mata audiensnya jenuh dan bikin clear area gitu loh Pak. Oke, betul sekali Juli. Jadi memang fungsi si ruang itu untuk membatasi atau memberikan wilayah-wilayah dalam penyimpanan teks, objek, dan sebagainya supaya tidak saling menumpuk gitu. Apalagi kalau misalnya kita bikin poster, kan ada teks, ada icon, ada gambar, itu tuh kan membutuhkan jarak-jarak atau membutuhkan tempat-tempat supaya teks dengan gambar itu tidak saling bertumpukan. Karena kalau misalnya bertumpukan, bisa si teks itu menjadi terhalang ataupun sebaliknya objek tersebut yang terhalang. Sedangkan dua objek tersebut membutuhkan tempat yang keseluruhannya itu terlihat. Oke, terima kasih Juli. Nah, kalau misalnya Bapak lihat teman-teman sudah sangat memahami ya, karena kita tadi juga sudah mencoba buat review sekaligus tanya jawab dan teman-teman dapat menjawab itu semua. Jadi kita langsung persiapkan aja materi selanjutnya untuk minggu depan. Sekarang teman-teman bisa beristirahat,